Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada pembahasan bab ke-23 As-Salaf wal Adab ma'al Ulama. Bagaimana adab dari generasi terdahulu yang saleh dalam bermuamalah dengan orang yang berilmu, dengan ulama. An Abi Wa'il anna Ibnu Mas'ud ra'a rajulan qad asbal. Dari Abi Wa'il bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat seseorang yang celananya isbal, yaitu panjangnya di bawah mata kaki. Faqala irfa' izaraka. Kemudian Ibnu Mas'ud memerintahkan orang tersebut, angkatlah kainmu, yaitu angkatlah celanamu. Atau izar di sini ya semacam pakaian bawah begitu ya, bisa sarung, bisa celana. Angkatlah kain sarungmu, bisa demikian. Faqala wa anta ya Ibnu Mas'ud farfa' izaraka. Kemudian orang tersebut membalas Ibnu Mas'ud, dan engkau wahai Ibnu Mas'ud, angkatlah juga kainmu. Qala inna bisaqi humusyatan wa ana aumun nas. Ibnu Mas'ud kemudian menjelaskan bahwa betisku itu memiliki penyakit humusyah. Humusyah itu adalah penyakit yang membuat betis itu menjadi kurus sekali, ya, kecil sekali, yakni kurus. Sehingga sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dicela oleh orang-orang, dicela oleh Abu Jahal, dicela oleh orang lain. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Maka di sini Ibnu Mas'ud betisnya itu kurus sekali, sementara aku mengimami orang-orang, menjadi imam salat. Makanya beliau mau menutupi aib tersebut, kemudian agak diturunkan kainnya. Fabalagha dzalika Umar. Maka kabar tentang hal ini, ya, tentang orang tersebut dinasihati oleh Ibnu Mas'ud, kemudian nyaut kepada Ibnu Mas'ud, ya, menjawab, membantah, sampai kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faja'ala yadribur rajul wa yaqul ataruddu ala Ibnu Mas'ud. Kemudian akhirnya Umar kemudian memukul orang tersebut. Kemudian Umar berkata, apakah kamu berani membantah Ibnu Mas'ud? Maka dari riwayat ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa para ulama generasi terdahulu, khususnya para sahabat itu memiliki perhatian terhadap masalah isbal. Namun secara fikih kita katakan ada khilaf, dan khilafnya adalah khilaf mu'tabar, khilaf yang diperhitungkan, khilaf yang termasuk khilaf ijtihadi. Apakah isbal itu makruh atau haram? Khilafnya antara itu, makruh atau haram. Maka ini permasalahan fikih, Anda lebih cenderung pada pendapat yang haram. Tetapi tentunya tadi kita katakan ini khilaf mu'tabar. Nah, konsekuensi dari adanya khilaf antara makruh atau haram, bukan antara mubah dengan haram, ya. Antara makruh dengan haram, kita lihat para sahabat itu sangat memperhatikan masalah isbal. Mereka dalam perkara makruh saja, seandainya kita ambil pendapat yang makruh, maka mereka para sahabat itu sangat bersemangat untuk menghindari perbuatan yang makruh. Ini sifatnya para sahabat. Adapun sifatnya orang-orang generasi belakangan adalah, kalau kemudian orang itu tahu bahwa ini hukumnya makruh, maka apa yang dia lakukan? Berarti boleh. Ya, kan enggak haram. Begitu. Ini perbedaan, ya, mentalitas antara generasi terdahulu dengan generasi belakangan. Seperti misalkan merapatkan shaf,
Itu khilaf juga, khilaf mu'tabar. Mazhab Syafi'i menganggap itu adalah perkara yang bukan merupakan kewajiban. Itu min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan salat, merapakan shaf. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa itu wajib, karena itu bisa membuat orang-orang itu akan terpecah belah hatinya. Nah sekarang ketika kita lihat misalkan yakni prakteknya para sahabat dahulu, sekedar mereka mendengarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahayanya kalau tidak merapatkan shaf, mereka langsung merapatkan shaf. Terlepas pendapat yang dipilih nanti apakah makruh atau haram, mereka tetap semangat untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, sebagian orang, apalagi ketika belajar, di salah satu mazhab, kebetulan mazhab Syafi'i, ya, itu cuma makruh. Ya, maka walaupun ada jarak ya antara satu orang dengan orang sebelahnya, itu tidak semangat untuk ditutup. Ya, maka ini adalah kesalahan. Ya, beda mentalitas antara generasi terdahulu yang soleh dengan generasi belakangan. Karena generasi terdahulu yang soleh, mereka itu melihat kepada hadis. Mereka ketika terbayang masalah tersebut, yang mereka ingat adalah sabda Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti untuk merapatkan shaf. Sedangkan generasi belakangan, apa yang mereka ingat? Di kitab makruh. Perkataan orang kan, betul tidak? Perkataan ulama, yakni na'am, perkataan ulama, tapi tidak ada ruh dalil, itu tidak ada. Nah, ini penyebab utamanya mengapa kemudian bisa terjadi perbedaan antara generasi terdahulu yang soleh dengan generasi belakangan. Generasi terdahulu yang soleh itu dekat sekali dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang belakangan, dalilnya nggak tahu. Yang tahu cuma, udah pendapat ini makruh, pendapat ini haram. Dalilnya apa? Udah nggak tahu. Kalau generasi terdahulu yang soleh, mereka tahu sabda Nabi Muhammad SAW atau bahkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang hal tersebut. Bahkan walaupun misalkan ijtihadnya seorang mujtahid, hukum akhirnya adalah makruh, tapi tetap mereka ya merasa berat kalau kemudian melakukan hal tersebut setelah mereka ingat dan tahu bahwa Allah melarangnya. Walaupun dengan larangan yang makruh tadi kita sebut, Nabi Muhammad SAW melarangnya. Walaupun hasil ijtihadnya adalah itu larangan yang makruh, tapi tetap berat. Kenapa? Karena mereka tahu ini larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau larangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi larangan dalam ilmu fikih, ya, ini pelajaran fikih ya. Larangan dalam dalil itu ada larangan yang makruh atau larangan yang haram. Ini hasil ijtihadnya para ulama menyimpulkan dari dalil-dalil ada larangan yang haram, ada larangan yang di bawah itu yaitu makruh. Generasi terdahulu yang soleh tidak membedakan itu ya. Ya mereka membedakan secara akademik ya, ini makruh, ini haram, ini larangannya tidak sekuat yang satunya, tetapi secara praktek mereka sangat ta'zim kepada dalil. Sangat memperhatikan masalah dalil. Baik. Kemudian faedah berikutnya terkait masalah ini juga kita lihat bagaimana Umar radhiyallahu anhu mengajarkan adab kepada orang tersebut. Ini dinasihati oleh Ibnu Mas'ud, sahabat yang senior Muhajirin. Salah satu yang masuk Islam pertama kali. Kemudian orang tersebut berani menjawab, maka dipukul oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian ini sama hukumnya dengan kalau misalkan kita praktekkan dengan kehidupan kita sekarang, bagaimana sebagian orang itu ketika dinasihati, ya, kemudian jawabannya adalah ini sendiri-sendiri, ini urusan kita sendiri-sendiri, ya, atau jawaban-jawaban yang semisal yang intinya adalah tidak mau dinasihati sebenarnya. Maka ini tidak boleh. Ini bukan adab yang benar terhadap orang yang berilmu, bukan adab yang benar terhadap para ulama. Wa an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Ibnu Abbas qama ila Zaid bin Thabit. Dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Ibnu Abbas, bahwa beliau berdiri menuju kepada Zaid bin Thabit. Ibnu Abbas adalah sahabat junior, Zaid bin Thabit adalah sahabat senior.
Fa akhadha lahu bi rikabihi. Kemudian Ibnu Abbas memegang tali kekang unta dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit di atas unta. Abdullah bin Abbas berdiri. Usianya jauh lebih muda. Sama-sama sahabat, tapi Ibnu Abbas jauh lebih muda usianya. Ibnu Abbas kemudian memegang tali untanya Zaid bin Thabit. Faqala, tanahha ya ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Zaid bin Thabit berkata kepada Ibnu Abbas, yang intinya adalah tidak usah, ini terjemahan bebasnya ya, tidak usah wahai anak dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas anak dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Abbas. Ini kan Ibnu Abbas namanya, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sedang naik unta, kemudian tali kekang unta kita itu dipegang, mau diturunkan, dibantu untuk turun, dibantu untuk dihentikan untanya, kemudian dibantu untuk turun. Yang ini melayani Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit kemudian berkata, ya, tidak usah wahai sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Thabit hendak, ini ketawaduan Zaid bin Thabit kepada sahabat yang jauh lebih muda, mengingat yakni hubungan antara Ibnu Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sepupu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, faqala inna hakadha naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina. Sesungguhnya seperti inilah kita bermuamalah dengan ulama kita dan orang-orang sepuh kita. Jadi kepada guru, apalagi guru kita sendiri, kemudian kepada ulama, orang yang berilmu, kepada ustaz kalau di Indonesia istilahnya, ya, maka itu kita harus memiliki adab yang baik. Ya, harus memiliki adab yang baik. Masalah-masalah seperti ini itu sangat diperhatikan oleh generasi terdahulu yang soleh. Tidak kemudian dibiarkan turun sendiri Zaid bin Thabit dari unta, kita duduk aja gitu misalkan. Tidak demikian, tapi disambut. Ya, tidak kemudian tidak diperdulikan, dicuekin begitu ya. Tidak demikian kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas justru berkata sebaliknya. Justru dengan seperti inilah kami, ya, bermuamalah dengan para ulama kami dan para orang yang sepuh di antara kami. Jadi Abdullah bin Abbas itu secara umur lebih junior daripada Zaid bin Thabit, maka sangat pantas Ibnu Abbas untuk kemudian bersikap demikian kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jadi ini adalah pelajaran yang sangat penting. Kalau kita terapkan kepada kondisi kita di zaman ini, ya, maka ana pribadi, ini ana tekankan berkali-kali, ini menurut penilaian ana pribadi. Kalau kemudian memanggil ustaz dengan panggilan taz, kurang sopan. Panggil secara lengkap, ustaz. Taib, memanggil gimana taz? Ya, itu kurang sopan. Jadi ini bab ada, bahkan di dalam kitab adab disampaikan. Yani ketika kita memanggil ulama, kita panggil dengan sebutan syekh. Panggil syekh, ya, secara lengkap. Atau bahkan memanggil secara lebih lengkap lagi, samahatus syekh, fadilatus syekh, itu lebih bagus lagi. Nah, kalau kita terapkan ke kondisi kita, urf kita, ya, kita tidak memanggil syekh kepada ulama di Indonesia, tapi memanggil ustaz begitu ya. Maka panggillah dengan nama dengan lengkap kata tersebut, ustaz. Sebagian orang itu membedakan, seolah ada pembedaan secara adab. Kalau syekh itu Timur Tengah, kalau ustaz itu Indonesia. Kalau Indonesia ustaz, gak mungkin Indonesia ada yang syekh. Gak mungkin di Indonesia ada ulama. Ini berasal dari pemikiran mindernya dia. Ini inferioritas bangsa Indonesia yang harus diperbaiki. Merasa tidak mungkin ada dari kalangan orang Indonesia karena tidak pakai gutroh, karena hidungnya tidak mancung dan warna kulitnya tidak putih seperti ulama.
Timur Tengah, sehingga itu bukan syekh. Maka ini adalah kesalahan besar. Ya, ini adalah kesalahan besar. Sampai-sampai ya ada orang yang berilmu Indonesia, ustadz. Kalau sekarang ada istilah ustadz kibar ya. Ya, ustadz kibar. Yani secara keilmuan ada ustadz di Indonesia dipanggil ustadz, kemudian ada syekh didatangkan dari Timur Tengah, baru lulus dari pondok 5 tahun, 10 tahun ke Indonesia datang disebut syekh. Habis itu kajian, itu ba'da asr ini kejadian ba'da asr. Habis itu, habis maghrib kajian rutin dari ustadz lokal, tapi jauh lebih senior dan ilmunya jauh ya lebih mendalam, disebut ustaz. Dan berbeda sikapnya. Oh, tadi syekh, yang ini ustaz. Subhanallah. Ya, antum tahu dari mana bisa mengetahui tingkat keilmuan seseorang? Yang bisa mengetahui tingkat keilmuan seseorang itu sama-sama orang yang berilmu. Kalau jamaah tidak akan bisa mengetahui tingkat keilmuan seseorang. Antum ketika mengetahui atau meyakini atau merasa mengetahui tingkat keilmuan seseorang, itu karena antum menilainya dari segi kemasyhuran saja. Ya, kebanyakan cuma dari sisi kemasyhuran. Kalau terkenal ustadz kibar, kalau tidak terkenal ustadz sighar. Betul? Betul. Ya, padahal itu sudah sangat merupakan hal yang batil. Berapa banyak yang lebih terkenal daripada ustadz kibar antum tapi ahlul bid'ah? Enggak perlu disebutkan. Banyak, betul? Banyak yang terkenal. Antum mau sebut itu ustadz kibar juga. Keterkenalan tidak memperhitungkan, bukan merupakan ibrah. Keterkenalan bukan merupakan ibrah. Ana bertemu dengan banyak para ustadz di Indonesia yang menurut ana sudah ustadz Ahlussunnah. Kemudian ana merasa ini yakni tingkatan ulama, ya, tetapi kemudian tidak dikenal atau kurang terkenal. Ini banyak. Maka tingkat keilmiahan di Indonesia itu masih rendah sekali. Dan itu siapa yang rugi? Yang rugi adalah orang-orang Indonesia sendiri. Yani kenapa ana katakan tingkat keilmiahan rendah? Karena mengukur tingkat keilmuan seseorang itu hanya dari segi kemasyhuran. Apalagi di zaman ini untuk menjadi masyhur itu sangat mudah, betul tidak? Bikin akun sosmed, bikin timnya, kemudian perbanyak konten-konten yang bisa menjadi viral, selesai, terkenal, betul? Cukup. Kemudian bisa dianggap sebagai yakni Ustadzul Asatidzah, Syekhul Masyayikh, Dokturud Dakatirah, kemudian Faqihuz Zaman, dan dikenal sebagai Syekhul Islam, atau udah gak usah dilanjut. Baik. Jadi ini tidak boleh seperti ini. Nah, yang mengetahui tingkat keilmuan seseorang itu adalah sesama orang yang berilmu. Sesama orang yang berilmu. Ya, yang mengetahui tingkat keilmuan seseorang itu adalah sesama orang yang berilmu. Makanya berapa banyak orang yang ini orang awam ketika melihat ini zahirnya Ustadz Ahlussunnah, kemudian Masya Allah kajiannya sekali dengar mukanya bagus, tapi sesama yang berilmu sudah tahu ini bahaya nih, ada syubhat di sini. Tapi terkadang kita berpikir ini kalau kemudian kita sampaikan sekarang orang-orang tidak akan percaya. Baru setelah nanti orang tersebut menyampaikan pendapat yang aneh-aneh, baru kemudian ya musibah. Ada yang terpengaruh, ada yang kemudian tersadarkan bahwa ini mengandung syubhat. Baik, maka ini adalah bagaimana solusinya? Solusinya adalah kembali kepada majelis ilmu. Solusinya adalah yakni berusaha untuk ilmiah dalam belajar. Ya. Perhatikan apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Dan seberapa ilmiah ketika mengajarkannya. Apakah kajian kitab yang banyak dibahas atau kajiannya tematik semua? Apakah kajian tematik semua kemudian isinya cuma bercanda saja? Ya, atau banyak dalil, banyak pendapat para ulama generasi terdahulu yang soleh yang dibawakan. Ya, ini cara untuk supaya minimal kita bisa mengetahui itu
sedikit guideline ya untuk orang awam bagaimana kira-kira kita bisa memilih guru yang bisa kita jadikan sebagai guru. Tapi anak katakan tadi, yang paling bisa untuk mengukur tingkat keilmuan seseorang itu adalah sesama orang yang berilmu. Tentunya pembahasan Anda dari tadi tidak kemudian yakni tidak kemudian mengatakan bahwa jumlah ulama di Indonesia sama dengan jumlah ulama di Timur Tengah, tidak. Jumlah ulama di Timur Tengah jauh lebih banyak. Paham? Jumlah ulama di Timur Tengah jauh lebih banyak. Tapi ya, ketika kemudian antum berpikir bahwa tidak mungkin ada ulama yang lahir di Indonesia, orang Indonesia sendiri, orang pribumi, ya, maka itu karena antum inferior. Ya, pribumi itu lebih rendah daripada bule, entah bule luar, bule barat atau bule Arab, betul? Ini inferioritas karena antum sudah lama sekali dijajah. Jadi second class di negeri sendiri. Wa qala Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, kana Atha bin Abi Rabah abdan aswad limra'atin min ahli Makkah, wa kana anfuhu ka'annahu baqilah. Dari Ibrahim bin Ishaq al-Harbi berkata, Atha bin Abi Rabah itu adalah seorang budak berkulit hitam, limra'atin min ahli Makkah, dari seorang wanita dari penduduk Makkah. Budaknya seorang wanita penduduk Makkah. Tapi budak ini kemudian belajar ilmu syar'i dengan semangat sehingga menjadi ulama. Coba sekarang bayangkan, ini budak kulit hitam, budak tinggalnya di Makkah. Alhamdulillah, sehingga banyak kemudian ulama yang bisa diduduki majelisnya, bukan ulama yang diduduki, majelisnya dihadiri. Nah, jadi wa kana anfuhu ka'annahu baqillah. Hidungnya Atha bin Abi Rabah itu seperti kacang. Ini deskripsi untuk menunjukkan bagaimana anehnya bentuk hidung beliau. Wallahu alam bagaimana bentuknya, ini deskripsinya, ka'annahu baqillah, seperti kacang. Ya mungkin pesek, Allahu alam. Qala wa ja'a Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mu'minin ila Atha wa huwa wabnahu fajalasu ilaihi wa huwa yusalli. Wa ja'a Sulaiman bin Abdul Malik, maka datanglah Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mu'minin, yaitu penguasanya kaum muslimin di zaman tersebut. Beliau mendatangi kepada Atha, huwa wabnahu, jadi Amirul Mu'minin dan dua putranya datang kepada Atha, wa huwa yusalli, Atha sedang salat. Zahirnya salat sunnah. Falamma shalla infatala ilaihim. Ketika sudah selesai salat, Atha kemudian menoleh kepada mereka yang zahirnya ada di belakangnya Atha, menoleh. Antara menoleh dengan seluruh badan atau menoleh cuma dengan kepala. Famazalu yas'alunahu an manasikil hajj. Kemudian Amirul Mukminin yaitu Sulaiman ini dan dua putranya bertanya tentang masalah manasik haji. Wa qad hawwala qafahu ilaihim, padahal Atha sudah memalingkan mukanya dari mereka. Jadi Atha sudah menghadap kiblat kembali. Wallahu alam, zahirnya adalah mau lanjut zikir lagi. Jadi sudah memalingkan badan, memalingkan wajah, tapi masih ditanya terus dari belakang. Atha jawab sambil tetap menghadap kiblat, membelakangi. Tsumma qala Sulaiman libnaihi, kemudian Sulaiman berkata kepada kedua putranya, Kuma faqama, bangkitlah kalian berdua. Kemudian kedua putranya bangkit. Kemudian Sulaiman yaitu Amirul Mukminin ini khalifah, berkata kepada kedua putranya, ya ibnayya la tariya fi talabil ilm. Wahai kedua putraku, jangan malas, jangan sia-siakan menuntut ilmu syar'i, jangan malas untuk menuntut ilmu syar'i. Fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal 'abdil aswad. Sungguh aku tidak bisa melupakan betapa hinanya kita di hadapan budak hitam ini. Jadi Amirul Mukminin yaitu khalifah itu sadar pada saat itu, Masya Allah, kita ana khalifah, tapi ana bertanya ini ulamanya budak kulit hitam. Zaman itu masih rasis sekali. Jangankan sekarang, sebagian orang sampai zaman sekarang juga rasis, ya. Jadi ini tidak boleh.
sebagian orang berkata istilah bule itu adalah istilah yang rasis. Jadi kalau misalkan itu konotasinya rasis, maka tidak boleh kita ucapkan ya. Tapi kalau tidak ada konotasi itu, maka Allahu a'lam ya tidak mengapa. Nah sekarang jadi Amirul Mukminin atau yaitu khalifah tersebut, beliau menyadari bagaimana yakni hinanya kondisi mereka ketika mereka harus datang jauh-jauh, datang kepada Atha bin Abi Rabah, kemudian untuk bertanya masalah manasik haji. Atha, karena beliau orang berilmu, beliau memiliki izzah, ya, beliau menjawab, dan pada saat itu beliau bukan mau tidak menghormati khalifah, akan tapi beliau pada saat posisi ketika mau zikir ini, zahirnya berarti sudah selesai sholat langsung ditanyai, ya. Maka di sini kita lihat pelajaran penting di sini adalah ilmu syar'i itu bisa meninggikan derajat seseorang, baik di dunia ataupun di akhirat. Tetapi wajib bagi kita untuk meniatkan ketika kita menuntut ilmu syar'i, wajib untuk meniatkan agar derajat kita ditinggikan di akhirat, bukan di dunia. Adapun di dunia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh menginginkan tingginya derajat di dunia dengan ilmu syar'i kita. Walaupun para ulama mengatakan itu mengikuti, akan tapi tetap kita katakan ya sudah, kalau mengikuti gak usah kita ingat-ingat, gak usah kita harap-harap, gak usah kita jadikan tujuan utama. Ya, jadi ini pertama, ilmu syar'i bisa meninggikan derajat seseorang. Kemudian yang kedua adalah lihat bagaimana walaupun ini adalah seorang budak hitam, berkulit hitam, tetapi dia bisa menjadi ulama. Bagaimana dengan yang kulit coklat, sawo matang? Tadi bahasan seperti itu ya, orang Indonesia. Gimana kira-kira? Bisa tidak? Apakah yang bisa menjadi ulama orang kulit putih seperti di Arab ya, atau orang kulit hitam seperti atau sedangkan kulit coklat atau sawo matang tidak bisa? Tidak demikian, betul tidak? Allah tidak melihat hal tersebut. Maka ini menjadi semangat untuk setiap penuntut ilmu syar'i untuk tidak kemudian minder. Tapi bukan berarti kemudian untuk kemudian kepedean. Tidak boleh juga. Ya, harus proporsional, harus sesuai dengan keilmiahan. Kalau antum memang memiliki hujjah yang ilmiah, hujjah yang kuat, sampaikan. Siapapun orangnya, kalau memang itu hujjah yang kuat, maka orang akan menerima hal tersebut. Tapi kalau antum tidak punya hujjah yang kuat, maka jangan sampaikan. Mudah, ilmiah, betul tidak? Ilmiah. Nah, Atha bin Abi Rabah, walaupun beliau budak, antum tidak pernah membayangkan bagaimana perbedaan budak dengan orang merdeka di zaman dahulu. Kalau sekarang ada yang namanya rasis, betul tidak? Kalau di luar negeri, di Amerika misalkan, rasis sekali dengan orang kulit hitam. Sekarang rasis sekali dengan muslim, betul? Sehingga yang ini warga kelas pertama, ini warga kelas kedua atau bahkan kelas ketiga. Antara orang merdeka dengan budak itu lebih rendah lagi derajatnya. Ya. Antara orang merdeka dengan budak di zaman dahulu itu derajatnya lebih rendah lagi. Budak itu bisa diperjualbelikan, coba bayangkan. Kita bisa beli budak. Orang diperjualbelikan kayak barang. Makanya Islam itu sangat dalam banyak hukum-hukum syar'i sangat bertujuan untuk bagaimana perbudakan itu dihilangkan. Maka ketika Atha bin Abi Rabah kemudian walaupun budak tapi menjadi ulama, dan kemudian keilmuan beliau diterima, kemudian beliau majelisnya ramai, kemudian majelisnya banyak dikunjungi ilmu syar'i, penuntut ilmu syar'i dan juga para ulama yang lain. Beliau banyak mencetak para ulama berikutnya. Maka lihat bagaimana keilmiahan para ulama generasi terdahulu. Lihat bagaimana keilmiahan generasi terdahulu yang soleh. Walaupun ulamanya budak tetap, atau mantan budak misalkan, tetap diambil ilmunya. Karena yang dilihat adalah ilmu. Ini generasi terdahulu yang soleh. Kalau sekarang apa? Yang dilihat adalah kemasyhuran. Viral atau tidak ini. Sering viral atau tidak postingannya. Masyhur atau tidak postingannya. Ustadznya. Ya. Punya TV atau tidak ustadznya. Maksudnya punya TV itu akun TV, bukan punya TV di rumah, bukan. Punya lembaga atau tidak ustadznya? Punya yayasan atau bagaimana seterusnya? Ini yang menjadi patokan orang di zaman sekarang. Ini adalah musibah besar.
Demikian yang bisa kami sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pekan depan ya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.